Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu kasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pagi. Kembali kita datang di kaki Tuhan, kita mau memberikan terbaik bagi Dia, Raja di atas segala raja. Bapak Ibu yang siap memuji dan menyembah Tuhan, boleh mengangkat tangannya, kita lambaikan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus, haleluya. Mari kita sama-sama mau bangkit berdiri sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu sejenak, kita mau meninggalkan setiap apa yang ada di belakang kita. Kita hanya memandang kepada Dia. Yesus, Engkaulah satu-satunya harapan kami, tujuan hidup kami. Engkaulah alasan kami hidup Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami pagi hari ini secara khusus untuk kami persembahkan sebagai korban syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih. Kami menyembah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau sepakat, kita mau sehati pagi hari ini. Kita mau fokus tubuh jiwa roh kita persembahan kepada Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama angkat pujian bersama. Terima kasih. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang
kita datang di bawah kaki Tuhan, mari persembahkan yang terbaik, suarakan nama Tuhan kita. Bagi Bapa di dalam nama Yesus, Raja kami, Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Saatnya kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika pujian penyembahan kami naikkan, Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa, Kau yang menyertai, memberkati setiap umat-Mu. Kami datang mengucapkan syukur Bapa. Rawat umat-Mu Tuhan, tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Tutup bungkus kuasa darah Yesus, ibadah kami disertai Tuhan. Semua tentang Tuhan, sukacita dan sejahtera kami berterima pagi hari ini. Kami kuat, kami sehat, kami diberkati untuk menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan atas ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita lihat kiri kanan saudara, kita saling memberkati, saling dikasih. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu, ketika kita percaya kuasa daripada pujian, katakan aku sembuh, aku sehat, aku diberkati. Yang mau sehat boleh lambaikan tangan, katakan aku sehat. Yang sakit sembuh. Pergumulan demi pergumulan kita nikmati bersama dengan Tuhan ya. Mazmur mengatakan hati yang gembira adalah obat yang apa? Yes. Mau menyanyi sama-sama saya. Haleluya. Mari sama-sama kita pujikan namanya. Mari kita katakan dengan iman percaya.
pun percaya, hati yang gembira nomor satu. Nggak peduli apa-apa terjadi, aku bahagia bersama Yesus. Oh, hati yang gembira. Ada obat yang manjur, yang manjur. Oh, hati yang tapi sekali Bapa berikan Tuhan hati yang gembira. Tuhan senang hati yang gembira, hati yang gembira. Ada obat yang manjur seperti obat hati yang dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Jawab ya, ya, amin. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya. Ayo, Tuhan panggil kita. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil jawab. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Coba kiri kanannya, Tuhan panggil kamu. Tuhan panggil kamu. Juga dia panggil, jawab. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan. Jawab ya. Mari kita berkira bersama Tuhan. Oh, kiranya, oh kiranya Tuhan Yesus dapat menolong saya. Oh kiranya, haleluya. Haleluya. Wanita saja kelihatannya bagi-bagi suaranya tidak ada nih. Sekali lagi, katakan. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Oh, Bapak Ibu, kalau kita masih ada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Jangan pernah lupa, Tuhan panggil kita, mari datanglah. Ah enggak, dingin, masih hujan, enakan angkat selimut. Oh, kapan waktunya? Kita nggak ada kesempatan lagi. Ya, bersyukur kita ada rumah yang dikasih Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan berkat Tuhan. Coba lihat kiri kanan saudara. Oh, kamu sehat, kamu diberkati luar biasa. Ya, saudara siap memuji Tuhan lebih lagi. Ya, percaya di dalam Tuhan ada kuasa, kesembuhan, mujizat, damai sejahtera. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Yes, sungguh tidak ada terdampingi. Mari kita lebih memuji Tuhan. Tepuk tangan di atas. Segala kemuliaan Tuhan. Tidak bisa diambil oleh kita. Ya, pada siapa
Tuhan? Yang mau diberkati boleh lambaikan tangan. Tapi jangan lupa kita juga mesti jadi berkat. Jangan aku, no. Aku juga buat kamu. Katakan, aku juga buat kamu. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Kasih setiapmu Tuhan. Kasih setiapmu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Saya nggak ada kedinginan pagi hari ini karena semua semangat menghadirat Tuhan. Yes. Saya lihat Pak Mo tadi begini tadi.
udah gerah nih. Tadi datang sekarang udah. Amin. Ada hadirat Tuhan, ada kuasa. Kita hangat di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu tetap di dalam hadiratnya. Ketika kita mau melayani Tuhan, kadang-kadang ada oknum yang tidak suka, ya, roh-roh yang tidak suka kita dekat kepada Tuhan. Kita diizinkan Tuhan untuk mengalami namanya sakit. Ya. Saya sedih ketika kemarin dengar salah satu cancel Shalom, ya, Pak Putu sakit 2-3 hari, demam naik turun. Ketika mau latihan hari Sabtu kita PAW, katanya muter. Ya. Tuhan izinkan proses. Tadi malam masuk UGD. Saya mama istrinya sama anaknya, ayo kita doa. Tuhan tolong. Saya share di grup. Tuhan, kenapa? Kadang yang jauh dari Tuhan aman-aman saja. Kita yang dekat sama Tuhan diizinkan. Satu hal, nikmati prosesnya. Musim tetap berganti musim, tetapi Tuhan menyertai kita. Minggu depan kita merayakan Natal, Immanuel. Selalu kemanapun kita berada, nggak usah khawatir, karena kita punya penyertaan Tuhan yang siap selalu di dalam musim kehidupan. Tuhan berikan proses, kita nikmati. Boleh lambaikan tangan. Berat tapi percaya, bersama dengan Yesus selalu diberikan waktu yang terbaik, waktu Tuhan yang tepat. Pasti ya. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia kembali di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil terjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat semua. Kata demi kata kita imani Bapak Ibu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mustahil menjadi mungkin oleh karena mari kita percaya saja. Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan kita perkenalkan di bawah kaki Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, ucapan syukur yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah
Biarkan Dia yang bekerja, biarkan Tuhan yang bekerja. Amin. Lebih lagi katakan Yesus lebih kaya. Tuhan mendengar setiap umatnya. Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik, yang teramat baik bagiku hari ini.
hidup. Tuhan telah memelihara hidup kami. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan telah menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berserah penuh kepada Kamu Tuhan. Tuhan yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Kami bersyukur selalu karena kasih anugerah-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang kekal. Memberkati umat-Mu Tuhan. Berkati kami semua gereja-Mu Tuhan. Kami terus mau belajar untuk mengerti, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan yang menghidupkan dan membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan mengubahkan hidup kami sepenuhnya seturut apa yang Tuhan mau. Berkati seluruh gereja Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri boleh menolong kami, memberkati, mengurapi kami. Kau hadir bersama dengan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, yang pasti terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang sudah boleh menerima saya, bukan dengan tangan terbuka saja, tapi dengan hati yang terbuka dan boleh melayani bersama-sama ya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu pengurus gereja di tempat ini yang juga sudah memberi kesempatan untuk boleh melayani bersama-sama. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang sudah disampaikan kepada saya, mari bersama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 40. Bapak Ibu, saya rindu sebenarnya saya mau Bapak Ibu dan saya kita baca satu perikop itu supaya kita dapat gambaran firman Tuhan ini secara utuh ya. Nah, tapi saya potong sampai di ayat 40, nanti Bapak Ibu boleh baca ayat lanjutannya ya. Oke, Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 40. Bapak Ibu, kita baca secara bertanggapan, secara bergantian. Saya baca ayat 25, Bapak Ibu baca ayat 26. Demikian seterusnya sampai ayat 40. Ya, mari kita mulai. LAI Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Roti Hidup. Saya mulai ayat 25, Bapak Ibu masuk ayat 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka padanya, "Apakah yang harus kami berbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau berbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Bapak Ibu perhatikan ini ayat kuncinya, ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Ayat 26. "Tapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya."
Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin untuk kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Roti hidup, roti kehidupan. Bapak Ibu, ini bagian firman Tuhan yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada saya untuk kita boleh renungkan bersama-sama. Oke Bapak Ibu, saya mau tunjukkan beberapa slide. Oke, mari. Nah Bapak Ibu, kita tebak lanjut. Iya. Nah Bapak Ibu, tebak ini apa ya? Nah, apa nih? Pikul. Nah, siapa yang suka? Oke, lanjut. Lilit. Sate lilit. Ada yang suka juga nggak? Atau skip? Oke, lanjut. Nasi campur. Nasi campur Bali. Aduh, Bapak Ibu nih kalau udah ketemu sama sambal mata, Bapak Ibu, aduh tuh kayak makan tuh kayak dipanggil gitu ya. Kayak ayo makan walaupun sudah kenyang kayak ayo lagi gitu ya. Ini nggak ada duanya ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang tahu nggak? Rawon. Nah, ayo ada yang tahu nggak? Sumikan. Belum. Nah, benar. Coto Makassar, Bapak Ibu, ini dari daerah saya. Nah, ini di Makassar, Bapak Ibu, ini di Bali. Kalau ada yang enak, nah Bapak Ibu kalau mau tahu tempat yang enak, tempat makan coto Makassar paling enak di Bali, Bapak Ibu tanya saya, ya. Soalnya saya nggak mau promo di sini, ya. Tapi ini memang enak, ya. Hauce. Nah, oke ya. Nah, yang ini. Puding Banan Bali. Bapak Ibu kalau nggak tahu aku terlaluan. Aduh, ini tiap kali habis meeting pasti keluar nih ya. Aduh, pokoknya paling enak deh ya. Rasanya macam-macam. Pokoknya tiap kali meeting nanti keluar, nanti dibawa pulang ya. Pokoknya paling enak ya. Puding panen Bali ya. Bapak Ibu, kenapa kita awali dengan makanan? Ini tema kita roti kehidupan, tapi pertanyaannya apakah ini berhubungan dengan makanan seperti tadi? Oke, kita akan belajar bagian firman Tuhan ini sama-sama ya. Oke, next. Nah Bapak Ibu, dan siap kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat sedikit latar belakang dari kitab Yohanes pasal 6 ini. Bapak Ibu, dan siap kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa manusia membutuhkan makanan untuk hidup. Ya, manusia siapapun dia butuh makanan untuk hidup. Kalau manusia tidak makan, dia tidak dapat bertahan hidup. Benar bahwa Bapak Ibu dan saya kita dapat berpuasa, ya kan? 40 hari, pagi-pagi makan, malamnya buka gitu ya. Tapi berapa lama Bapak Ibu dan saya dapat bertahan tanpa makan sama sekali? Apalagi tanpa minum Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dan setiap kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Yohanes Bapak Ibu itu kitab yang sangat menarik di antara Injil-Injil sinoptik namanya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil-Injil sinoptik atau Injil-Injil yang sama. Kenapa Injil Yohanes ini unik Bapak Ibu? Karena hanya di dalam kitab Yohanes Bapak Ibu dapat mendapatkan perkataan Tuhan Yesus ketika dia mengatakan, "Aku adalah." Kitab Matius, Markus, Lukas Bapak Ibu tidak akan menemukan kata itu. Salah satunya yang kita baca di sini ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Aku adalah roti hidup." Nah Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam kitab Yohanes, Tuhan Yesus itu banyak mengatakan hal-hal yang seperti ini. Dia katakan begini, "Aku adalah terang dunia." Yohanes 8 ayat 12. "Aku adalah pintu." Yohanes 10 ayat 9. "Aku adalah gembala yang baik." "Aku adalah kebangkitan dan hidup." "Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup." "Aku adalah pokok anggur yang benar." Bapak Ibu tidak akan menemukan kata ini I am, aku adalah. Kalimat Tuhan Yesus ini Bapak Ibu tidak akan temukan di dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas, hanya dalam kitab Yohanes. Dan ini membuat kitab Yohanes begitu unik.
Nah Bapak Ibu dan saya kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yohanes pasal 6 yang Bapak Ibu dan saya baca tadi, ada hal yang menarik Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak mengabaikan kebutuhan jasmani manusia. Kalau ini kan kita baca di Yohanes pasal 6 ya, ayat 25 ya. Bapak Ibu kalau naik di atas Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15, itu ada peristiwa yang menarik. Coba Bapak Ibu cek Alkitabnya. Bapak Ibu naik dikit. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 itu ada peristiwa apa yang menarik terjadi di situ? Yesus memberi makan 5.000. Nah, terima kasih Bapak Gembala. Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu ikuti urutannya ya. Di atas Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian ketika kita masuk di bagian bawah Yohanes pasal 6 ayat 35 ini ke bawah, Bapak Ibu ayat 25 ke bawah. Bapak Ibu lihat nih. Ada begitu banyak orang tuh datang untuk mengikuti Yesus. Bapak Ibu perhatikan ini ayat 25 ya. Nah, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, Bapak Ibu orang banyak ini adalah orang-orang yang kemungkinan besar adalah orang yang sama dalam peristiwa Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Ketika ada begitu banyak orang mereka lapar, mereka butuh makan. Tuhan Yesus tahu kebutuhan jasmani mereka. Apakah Tuhan Yesus membiarkan dan meninggalkan mereka? Tidak, bukan. Ada satu orang anak kecil yang dipakai menjadi alat di tangan Tuhan, yang memberikan roti dan roti dan ikan yang kecil dan sedikit ini Bapak Ibu kemudian dibagikan kepada, dalam catatan Alkitab kita, 5.000 laki-laki. Perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Bapak Ibu perhatikan, dan ini memang hal yang biasa ya. Dalam budaya Yahudi ini hal yang biasa. Perempuan memang mereka tidak hitung dan anak-anak mereka nggak hitung, hanya laki-laki. Tapi ini nanti jangan dibawa ya kalau Natal ya. Nanti datang pas Natal di Hongkong Garden yang dihitung cuma laki-laki, perempuan nggak dihitung, kurang makanannya ya. Nah Bapak Ibu, itu biasa dalam budaya orang Yahudi, hanya laki-laki yang dihitung dan terhitung dalam catatan Alkitab 5.000 laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Hal yang luar biasanya Bapak Ibu, dengan hanya berapa roti? 5 roti dan berapa ikan? 2 ikan. Bisa mengenyangkan 5.000 laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Bukan cuma itu, ada sisa sebanyak 12 bakul atau 12 keranjang. Bapak Ibu, itu urutan ceritanya nih dari atas. Kemudian yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu, orang-orang banyak ini mengikuti Tuhan Yesus sampai di kota Kapernaum. Mereka jalan ikuti Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dan mereka mengajukan pertanyaan, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ini udah di seberang laut. Mereka ikut Tuhan Yesus Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan ini perjalanannya nggak naik onta, perjalanannya nggak naik mobil, jalan kaki Bapak Ibu ya. Ngikut, mereka ngintilin Yesus tuh. Tuhan Yesus pergi kemana mereka ikut. Nah Bapak Ibu dan setiap kita dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya? Bapak Ibu lihat BB ayat 25 dan ayat 26 di situ ya. Ayat 25 dan ayat 26. Saya mau baca ini ayat 26 ayat 26. Kata Yesus nih, Aku berkata kepadamu, perhatikan, sesungguhnya engkau orang banyak ini, kamu cari aku bukan karena kamu lihat tanda-tanda, bukan karena kamu melihat aku, bukan karena kamu mau mencari aku sebenarnya, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang. Jadi ini orang-orang yang sudah kenyang perutnya, sudah puas dengan makanan dan minuman yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka, mereka ikut. Tapi Tuhan Yesus tahu apa tujuan mereka ketika mereka mengikuti Yesus. Dan Tuhan menegur mereka dengan keras. Aku tahu loh tujuan kamu cari aku. Ya, Bapak Ibu, kita bisa sembunyi ya dari manusia loh. Bahkan mungkin saja dari pasangan kita sendiri kita bisa sembunyi-sembunyi gitu ya. Tapi dengan Tuhan kita nggak mungkin sembunyi. Tuhan bilang, aku tahu apa tujuanmu cari aku. Bapak Ibu dan saya kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Mereka datang karena perut mereka. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Orang banyak ini datang mencari Yesus karena perut mereka. Perut mereka yang tadinya lapar sudah dipuaskan dengan roti itu. Bukan karena mereka mengenal Yesus yang sudah memberi mereka makanan. Jadi mereka cari Yesus, ikut Yesus, I will follow him. Bukan karena saya kenal Yesus, bukan karena saya mengasihi Yesus, tapi karena saya mau Tuhan memuaskan saya dengan apa yang saya mau, dengan apa yang saya inginkan. Perut saya udah kenyang, bukan karena tanda-tanda, tapi karena kebutuhanku. Saya mau Engkau penuhi aku. Bapak Ibu dan saya kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan sampaikan ketika dia bertemu dengan mereka. Dan Bapak Ibu dan saya kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat 35 yang merupakan ayat kunci dari bacaan kita ini. Ada hal yang menarik ketika Bapak Ibu dan saya baca di ayat 35 ini. Dan Tuhan Yesus ngomong ini, ayat 35, ini Tuhan Yesus ngomong kepada orang banyak ini ya, yang ikutin dia. Udah ditegur mereka nih sama Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Sudah ditegur mereka nih sama Tuhan Yesus. Terus Tuhan tuh ngomong begini, ayat 35, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak Ibu perhatikan ya, ada dua kata kerja yang menarik di situ. Datang dan percaya. Datang dan percaya. Bapak Ibu, dua kata kerja ini ketika kita coba lihat dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, itu ditulis dalam bentuk present participle. Artinya itu satu kegiatan yang terus menerus dilakukan. Terus menerus dilakukan. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Datang dan percaya bukan satu kali kita lakukan kemudian selesai begitu saja. Artinya apa? Bapak Ibu dan saya setiap hari perlu datang kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saya setiap hari harus percaya kepada Tuhan. Ini bukan kegiatan saya datang sama Tuhan, oke satu kali setelah itu saya nggak usah datang lagi. Yohanes 6 ayat 35 kata datang dan percaya itu berbicara tentang satu kegiatan yang terus menerus dilakukan. Allah meminta Bapak Ibu dan saya terus menerus datang kepada Tuhan, terus menerus percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan siap kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan itu bukan keputusan yang dilakukan satu kali setelah itu selesai. Benar bahwa Bapak Ibu dan saya terima Yesus sekali seumur hidup kita ya. Waktu saya berdoa meminta Yesus masuk dalam hati saya, dia jadi Tuhan, dia jadi Raja, dia jadi Juru Selamat atas hidup saya. Itu sekali Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu selanjutnya adalah, nah ini dia. Setiap hari adalah Allah minta kita datang dan percaya. Setiap hari kita harus datang dan percaya kepada Dia. Karena itu Bapak Ibu, datang dan percaya kepada Tuhan itu berbicara tentang apa? Langkah awal. Langkah awal itu bicara tentang titik berangkat kita. Ya, start kita dalam hal apa? Hidup persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Itu bicara tentang apa? Hidup persahabatan saya dengan Tuhan. Kan Tuhan bilang, setelah kita percaya Tuhan, kita kan jadi sahabat ya. Tuhan tuh jadi sahabat kita. Itu bicara tentang apa? Mengikuti Tuhan. Jadi ketika saya mengikuti Tuhan, saya kan datang sama Tuhan. Saya percaya sama Tuhan. Kegiatan ini bukan sekali seumur hidup, tapi terus menerus dilakukan. Jadi saya datang sama Tuhan setiap hari. Saya percaya kepada Tuhan setiap hari. Makanya ada istilah bertumbuh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang biasa nanam pohon atau suka pelihara binatang ya, atau tanam pohon, Bapak Ibu nih pohon di apa pohon, benih ditabur, Bapak Ibu kan dia kecil, ya kan, lama-lama makin tinggi. Nggak ada Bapak Ibu tanam pohon hari ini, tahu-tahu besok sudah setinggi rumah kita tuh nggak ada Bapak Ibu. Itu proses, ada persekutuan. Jadi kita sama Tuhan juga begitu, ada persekutuan dengan Tuhan. Ada persahabatan dengan Tuhan. Kita mengikut Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu. Nah Bapak Ibu dan saya kita dikasih Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kita
kita lihat dari Yohanes pasal 6 dari latar belakangnya. Nah sekarang apa yang kita mau pelajari? Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan yang memberikan hidup yang kekal. Bapak Ibu, Yohanes 6 ayat 35 berbicara tentang yang pertama. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan yang memberikan hidup yang kekal. Datang dan percaya. Ketika Bapak Ibu datang dan percaya kepada Tuhan yang adalah roti hidup itu, ini yang Bapak Ibu dapatkan. Dia memberikan kita hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu, ini yang menarik. Kenapa Tuhan Yesus pakai roti? Kenapa nggak pakai akulah contoh ya? Enggak ya? Ini kenapa Bapak Ibu Tuhan Yesus tuh pakai roti? Nah Bapak Ibu, roti itu adalah sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan orang Israel. Roti itu adalah hal yang penting, kebutuhan primer untuk orang Israel. Tanpa roti mereka bagaimana mau kenyang, bagaimana mau makan, bagaimana mau melanjutkan hidup, bagaimana mau bekerja, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi buat orang Israel, Bapak Ibu, roti itu sangat esensial bagi mereka. Penting, roti itu penting buat orang Israel. Dan yang berikut, roti itu familiar bagi orang Israel, makanya nggak pakai pizza, ya kan? Akulah pizza nggak ada Bapak Ibu ya. Gitu ya. Bapak Ibu, jadi ketika Tuhan Yesus ngomong kepada orang banyak ini, akulah roti hidup itu, mereka tuh langsung ngerti Bapak Ibu, nggak usah dijelasin. Mereka nggak usah mikir roti itu apa ya, oh itu roti, nggak perlu Bapak Ibu, nggak usah. Gitu. Sama seperti tadi saya tunjukin gambar, Bapak Ibu saya tunjukin makanan khas Bali, cepet ya. Ada satu makanan yang bukan khas Bali, ini masih ada agak tebak-tebak buah manggis sedikit kan? Karena itu kurang familiar walaupun rasanya enak. Nah Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus pakai istilah roti? Roti itu penting untuk orang Israel, memegang peranan penting dalam hidup mereka. Sama seperti orang Indonesia, apa itu nasi. Walaupun sekarang udah dikembangkannya ubi, jagung dan sebagainya, tetap aja boro-boro carinya nasi, gitu ya. Kemudian roti itu familiar untuk mereka, nggak perlu dijelaskan. Jadi begitu Tuhan Yesus ngomong, akulah roti, mereka udah langsung tahu. Nah Bapak Ibu dan setiap kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, identitas Yesus ketika dia mengatakan bahwa dia adalah roti hidup, dia itu turun dari surga. Bapak Ibu perhatikan bacaan kita tadi ya. Roti hidup itu dia turun dari surga. Yesus adalah roh yang turun dari surga. Karena itu Bapak Ibu, dia adalah sumber kehidupan kita. Tanpa Yesus, Bapak Ibu dan saya tidak akan mungkin sampai ke surga. Tanpa Yesus, Bapak Ibu dan saya tidak akan mungkin kuat menjalani kehidupan kita waktu demi waktu. Dia sumber kehidupan kita. Nah Bapak Ibu dan saya, kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak manusia puas bukan karena mengalami Yesus dalam hidupnya, namun apa? Karena menerima berkat-Nya. Nerima makanan dari Tuhan, nerima pekerjaan dari Tuhan, nerima kekayaan dari Tuhan, hal-hal yang jasmani Bapak Ibu. Yohanes 6 ayat 35 tidak sedang berbicara itu. Tuhan meminta Bapak Ibu dan saya puas karena kita mengalami Yesus di dalam hidup kita. Ada Yesus yang hadir di dalam kehidupan kita. Dalam latar belakang tadi saya sudah katakan Bapak Ibu ya, manusia mencari Yesus bukan karena Yesusnya. Orang banyak mencari Yesus bukan karena pribadinya, namun karena mencari berkat-Nya. Nah Bapak Ibu, tapi ini Bapak Ibu perhatikan ya. Apakah ini bukan berarti bahwa kalau kita mengikuti Yesus, Tuhan Yesus nggak peduli sama kita nggak dapat berkat Tuhan? Bukan itu intinya Bapak Ibu. Jangan diputar balik ya. Jadi jangan berangkat dari titik yang berbeda. Bukan berarti kalau Bapak Ibu dan saya mengikuti Yesus, kita tidak mengalami berkat Allah di dalam hidup kita. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan peduli kita. Bahkan ketika Bapak Ibu dan saya nggak peduli dengan hidup kita, Tuhan peduli. Ini kita harus pegang baik-baik Bapak Ibu, supaya kita berangkat dari titik yang sama. Saking pedulinya Tuhan, dia datang jauh-jauh dari sorga. Betul.
ke bumi. Nanti tanggal 22 kan Bapak Ibu merayakan ya, merayakan Natal sama-sama. Saking kasihnya Tuhan sama kita, dia datang. Jadi Bapak Ibu dan saya, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika, ini bukan berarti bahwa kita mengikut Tuhan kita nggak dapat apa-apa. Enggak, ketika kita ikut Tuhan, ketika kita percaya Tuhan, Tuhan kasih semua sama kita. Nyawanya pun Tuhan kasih Bapak Ibu. Coba tanya nih, yang datang sama suami, istrinya, yang datang sama anaknya, bisik tuh. Kira-kira kalau saya sakit parah kanker, kamu mau nggak mati gantiin saya? Coba tanya tuh sama temennya. Ayo coba tanya, ada yang mau gantiin nggak? Ayo mikir ya, bener nggak? Pengennya bilang iya gitu ya, tapi hati sebenarnya enggak sih. Ih, Ibu Riri tuh poin banget. Gitu ya, Bapak Ibu. Boro-boro loh. Ya, anak kita saja kita ngomongin baru satu kalimat, iya dia balas kita kayak karangan indah. Gitu ya. Gitu. Atau sebaliknya. Bapak Ibu dan saya kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah itu lebih peduli pada hidup Bapak Ibu dan saya daripada kita peduli hidup kita. Allah itu mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Yes. Kita harus pegang ini baik-baik Bapak Ibu. Nah, karena itu kita diingatkan dari firman Tuhan ini bahwa Dia adalah sumber kehidupan kita yang memberikan kita hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu, kita diingatkan supaya kalau kita mencari Tuhan bukan karena kita mengejar kebutuhan jasmani kita. Ketika Bapak Ibu dan saya mengejar Yesus, mencari Yesus, mengikuti Yesus hanya untuk mencari kebutuhan jasmani kita, perhatikan, kita ini hanya penggemar, kita bukan pengikut Yesus. Ada satu buku yang bagus Bapak Ibu bisa cari. I'm not a fans. Jadi saya bukan fans. Saya ini bukan fansnya Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu dan saya kita datang sama Tuhan hanya sekedar cari berkatnya, hanya sekedar minta Tuhan memberkati saya. Bapak Ibu, Tuhan tuh punya rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih mulia daripada sampai di titik itu. Kalau kita hanya sampai di titik itu, Bapak Ibu dan saya kita ini hanya ngefans sama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tuh kayak idol gitu, idola ya. Siapa sih yang punya idola? Ya kalau orang tua zaman-zaman dulu tuh Rafika Duri ya. Waktu itu poli. Waktu tuh ketahuan umur Pak. Ketahuan umur Ya. Nah yang umur-umur gitu ya, seumuran kita nih ya. Kalau anak muda sekarang apa? Yang idol-idol gitu ya. Anak-anak muda sekarang taunya apa ya? Siapa? Lisa. Korea, Lisa Blackpink. Siapa lagi dah? Dan kawan-kawan, Jennie. Siapa? Dua Lipa. Siapa lagi? Kalau sepak bola siapa ya? Kalau zaman-zaman dulu kita Maradona ya. Ronaldo, Messi dan kawan-kawan gitu ya. Nah Bapak Ibu, itu kita ngefans sama mereka, kita penggemar mereka, ya kan? Tapi Bapak Ibu, kita bukan pengikut mereka. Ya mungkin ada yang kita follow Instagramnya, bolehlah, ya kan? Pengikut. Tapi bukan berarti kita mengikuti semua yang mereka buat dan mereka kerjakan, benar bukan? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bapak Ibu dan saya, kita ini ada di titik mana? Kita ada di titik penggemar Yesus atau kita di titik pengikut Yesus? Kalau Bapak Ibu dan saya datang ke gereja hanya sekadar buat isi absen, oh ya supaya saya nggak dicari Bapak Gembala atau Ibu Gembala, saya ke gereja nih. Oh ya saya datang ke gereja supaya saya nggak dicari ketua komsel. Daripada saya muncul di gereja tiba-tiba saya di WA, saya ditelepon, udah kayak diteror saya, udah saya datang aja dah di gereja. Bapak Ibu, kalau kita hanya sampai di titik itu, kita itu ngefans sama Yesus, kita itu hanya sekedar mengidolakan Yesus. Kita bukan followernya Yesus. Kita hanya sekedar fansnya Tuhan Yesus. Kita ngecek diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dan saya kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan menekankan Yohanes 6 ayat 27. Engkau bekerja untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Dan makanan itu adalah roti hidup Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Ibu, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan Tuhan meminta kita untuk mengikuti Dia dalam sepanjang hidup kita. Ketika kita percaya Yesus, Dia anugerahkan hidup yang kekal untuk kita. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang hidup yang kekal, itu tidak bicara oke, setelah saya mati masuk surga. Enggak sampai di titik itu Bapak Ibu, bukan hanya sampai di situ. Oke, hidup yang kekal itu bicara sampai saya mati, saya masuk surga. Itu enggak sampai, bukan hanya bicara sampai situ. Tapi Bapak Ibu tahukah, hidup yang kekal itu berbicara kita sudah peroleh di sini dan kita sudah miliki ketika kita percaya Yesus dan ikut Tuhan setia sepanjang hidup kita. Jadi bukan nanti sekedar di masa yang akan datang. Itu konsep hidup yang kekal, Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu, ketika kita bicara mati itu kita dalam konsep Alkitab, mati itu bicara konsep mati dalam Alkitab itu bicara keterpisahan. Kan kita tahu ya, ada mati jasmani, ya kan? Mati rohani, mati kekal, kan 3 tuh. Mati, ada konsep Alkitab kan 3 tuh bicara kematian. Jadi ketika kita bicara tentang kematian itu bicara tentang keterpisahan. Jadi kalau kita mati jasmani, tubuh jasmani saya ini udah dibakar atau ditanam, tapi roh saya ini kembali kepada Allah. Kalau percaya Yesus, kalau nggak percaya Yesus ya udah Bapak Ibu tahu tuh jawabannya, ya kan? Ya. Nah, Bapak Ibu itu terpisah. Tubuh jasmani saya terpisah dengan roh saya. Itu namanya mati. Gitu. Nah, Bapak Ibu dan siap kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bicara hidup yang kekal, kita terima itu hidup yang kekal saat ini di sini ketika saya percaya Yesus. Bukan hanya bicara nanti ketika saya mati. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu ketika itu terjadi? Ketika kita yang adalah musuh Allah, kita didamaikan dengan Allah. Kita yang adalah seteru Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Kita kemudian diperdamaikan oleh Allah dengan diri kita sendiri dan kita berdamai dengan sesama kita. Itu Natal. Jadi sekarang kan Minggu Advent ketiga Bapak Ibu ya. Jadi ada namanya Minggu Adventus. Ada 4 tuh. Advent artinya masa penantian. Ada 4. Sekarang kita udah masuk minggu ketiga. Minggu depan minggu keempat langsung masuk tanggal 25. Itu masa penantian. Itu Natal Bapak Ibu dalam konsep ini. Natal itu Bapak Ibu dan saya kita didamaikan. Bapak Ibu dan saya musuhan dengan Allah. Coba Bapak Ibu pernah nggak musuhan sama orang? Kayaknya kalau kita musuhan dengan orang, orangnya datang di sana, kita kayaknya mau terbalik nih. Balik ya, kalau bisa jangan ketemu lah, gitu ya. Ya, orangnya ada di MBG misalnya, wah, jadi saya ke MBG, udah saya ke level 21 aja, ya kan? Itu kalau musuhan kayak gitu. Nah Bapak Ibu, Allah itu nggak mau kita terus musuhan sama Dia. Dia datang, Dia mau kita berdamai. Dia mendamaikan kita, Yesus mendamaikan kita dengan Bapanya. Yesus mendamaikan kita dengan diri kita sendiri. Dan kita berdamai dengan orang lain, dengan musuh kita. Ayo, ada yang punya musuh? Gak usah angkat tangan. Ya, kita mau berdamai dengan musuh kita. Itu Natal. Natal tuh bicara tentang perdamaian. Kita mau belajar berdamai. Nah, apa yang berikut Bapak Ibu? Yang kedua, Yohanes 6 ayat 35 itu bicara tentang apa? Ada kepuasan dalam jiwa ketika kita berkomunikasi dengan Allah. Tuhan Yesus memberikan kepuasan dalam jiwa kita ketika kita berrelasi, berhubungan dengan Dia. Nah Bapak Ibu dan setiap kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu tuh coba lihat Yohanes 17 ayat 3 ya. Saya tertarik ketika saya coba lihat ini Yohanes 17 ayat 3. Nah Bapak Ibu perhatikan, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu ada kata mengenal di situ. Nah Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang kata mengenal dalam bahasa asli Alkitab, itu kata mengenal itu paling tidak itu berbicara tentang 2 hal. Pertama bicara fakta, kedua bicara relasi. Gitu ya. Saya
secara fakta, secara fakta saya kenal seseorang, saya tahu dia, tapi pertanyaannya apakah saya menjalin relasi bagus dengan dia? Saya menjalin relasi dengan dia, bisa saja saya kenal secara faktanya, tapi kapan terakhir kali saya ber-WA-an sama orang ini? Kapan terakhir kali saya ngomong dengan orang ini? Nah, kata mengenal dalam Yohanes 17 ayat 3 itu berbicara tentang relasi. Jadi mengenal secara relasi, bukan secara fakta. Nah, Bapak Ibu dan saya kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah roti hidup. Ketika Bapak Ibu dan saya mengenal Yesus, maka Dia memberikan kepuasan di dalam hidup kita. Dia bukan hanya memberikan hidup yang kekal, tapi ada kepuasan ketika kita mengenal Dia. Hidup kita dilimpahi dengan sukacita. Itu Natal. Kita puas berjalan bersama Yesus. Karena itu namun Bapak Ibu perhatikan ya, ada banyak orang mencari kepuasan jiwa dengan cara yang salah, dengan di tempat yang berbeda, di tempat yang lain. Orang mengejar prestasi, kerja keras, studi, kedudukan, kekayaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu itu bagus, tetapi itu tidak akan pernah memberikan kepuasan di dalam hidup kita. Karena kepuasan yang sejati kita hanya dapatkan di dalam Yesus. Bapak Ibu dan saya kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengandalkan prestasi, kerja, studi, kedudukan, kekayaan, dan sebagainya, Bapak Ibu saya tambahkan sendiri. Perhatikan, itu akan menjadi Tuhan dengan T kecil dalam hidup kita. Itu akan menjadi dewa baru dalam hidup kita. Itu akan menjadi berhala baru dalam hidup kita. Dan itu bukan yang Allah inginkan bagi setiap kita. Karena hanya Yesus yang bisa memberikan kepuasan dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saya kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pernah gak dengar istilah Christ is enough? Nah ini, Christ is enough. Nah, ini saya masuk doktrin Kristologi nih. Christ is enough. Kristus itu cukup buat saya. Kristus itu cukup buat saya. Gak perlu ditambahkan dengan keindahan dunia ini. Kristus cukup buat saya. Bapak Ibu dan saya kita dikasih Tuhan Yesus Kristus itu ada lagu yang lama sekali tuh. Lagu lama sekali itu apa? Ku sungguh puas dengan Yesus. Nah, itu lagu lama. Anak muda sekarang mungkin gak tahu ya. Ku sungguh puas dengan Yesus. Kalau kita puas dengan Yesus itu karena apa? Yesus itu buat kita cukup. Keindahan dunia ini tidak akan bisa memalingkan hati kita dari Yesus. Kekayaan dunia ini tidak akan memalingkan hati kita dari Kristus. Tantangan hidup kita pun tidak akan bisa memutar hati kita dari Kristus. Kenapa? Karena Kristus cukup. Coba korek temannya di sebelah, sama temannya katakan, Kristus sudah cukup. Kristus sudah cukup Bapak Ibu ya. Kristus sudah cukup. Cukup dengan apa yang Dia anugerahkan dalam hidup setiap kita. Ada kepuasan ketika kita punya hubungan yang manis dengan Kristus. Ada kepuasan ketika kita punya relasi yang akrab dengan Kristus. Bahkan di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Bapak Ibu, saya mau bacakan, Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Musa tidak pernah tahu kalau lautan di depannya akan terbelah. Daniel tidak pernah tahu kalau dia akan dilepaskan dari gua singa dalam keadaan hidup. Daud tidak pernah tahu kalau dia dapat mengalahkan Goliat hanya dengan batu. Sadrak, Mesak, Abednego tidak pernah tahu kalau mereka akan keluar dari perapian tanpa terbakar sedikit pun. Bapak Ibu, orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah pahlawan iman. Bapak Ibu dan saya bisa dengan mudah melihat ini, karena ya seperti saya pernah khotbahkan yang lalu, karena kita udah tahu akhirnya, benar ya? Kita udah tahu nih finishnya seperti apa. Tapi mereka semua nggak tahu, Bapak Ibu, benar kan? Apakah Musa tahu
Tuhan suruh dia taruh tongkat di depan. Dia tahu dia ini terbelah, dia bisa aja taruh tongkat dalam hati. Terbelah kagak nih ya? Aduh, kalau kagak terbelah, gua bisa dimanten sama orang Israel gitu kan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, dia nggak tahu, tapi Bapak Ibu dan saya tahu itu. Daniel Bapak Ibu, dia dibuang di gua singa. Bapak Ibu, saya nggak tahu ya Bapak Ibu pernah nggak dengar suara. Jadi saya bawa anak-anak saya waktu mereka masih kecil Bapak Ibu, kita ke kebun binatang waktu di Batu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu dari jarak jauh saja tuh dengar singa begitu. Sudah astaga. Udah ini gimana Daniel Bapak Ibu yang ada di dalam gua singa itu. Bapak Ibu pernah gak sih Daniel pikir, aduh mati dah gua nih, udah jadi santapan nih gitu ya. Daniel tidak tahu Bapak Ibu. Daud juga dengan orang yang, coba Bapak Ibu berdiri ya, dengan orang yang tinggi begini ya. Ya ampun, ini kayaknya kepala saya dipitak begini abis nih gitu ya. Daud tidak pernah menyangka dia menang lawan Goliat hanya pakai batu. Sadrak, Mesak, Abednego mereka tidak pernah tahu bahwa Tuhan menolong mereka bisa keluar dari perapian dalam keadaan hidup. Alkitab memberi catatan kepada kita, yang nganter aja mati kok, ya kan? Yang nganter aja mati Bapak Ibu, gitu. Jangan ini didorong gini, aduh gila panas banget, udah masuk aja sana, gitu ya. Aduh panas, mereka dari jauh aja udah mati Bapak Ibu, ini di dalam. Bapak Ibu mereka nggak pernah tahu, tapi karena mereka belajar percaya, menemukan kepuasan di dalam Kristus yang sanggup menolong mereka bahkan dalam situasi yang tidak mungkin, mereka terus melangkah dalam iman mereka bersama dengan Tuhan. Kita bacanya enak, oh ya sudah tahu Bapak Ibu ya, kita sudah tahu. Mereka nggak tahu. Tapi itu jadi pembelajaran iman untuk Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dan saya kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan hidup kita. Banyak hal-hal yang berat terjadi. Bahkan mungkin Bapak Ibu banyak hal-hal mustahil yang kita lewati Bapak Ibu ya. Ini sekarang tanggal 15 ya, 15 Desember. Bapak Ibu 15-16 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Bapak Ibu coba 2024 masuk tahun 2025. Bapak Ibu coba mikir sebentar. Bukankah banyak hal yang Bapak Ibu bisa lewati ya? Iya kan? Walaupun dalam lembah kekelaman. Dalam lembah kekelaman itu dengan air mata mungkin, dengan doa yang gak putus-putusnya sama Tuhan, iya kan? Tapi Bapak Ibu tahu bersama dengan Yesus itu cukup. Bersama dengan Yesus itu cukup. Dan kekuatan yang sama bersama dengan Yesus itu cukup, itu akan menolong Bapak Ibu dan saya memasuki tahun 2025 yang akan datang. Bapak Ibu dan saudara kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau tunjukkan kita satu video singkat. Boleh tolong disiapkan? Nah, ada suaranya, boleh disiapkan. Nah, Bapak Ibu, ini singkat sekali Bapak Ibu, boleh lihat ya. Just as long as you stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by Ah, Bapak Ibu, lihat nggak tadi tuh anak kecil, dia kasih apa? Punggungnya ya, buat temennya naik, manjat ya. Bener ya? Setelah itu temennya udah di atas, ditinggal nggak temennya? Enggak, didorong temennya, diajarin, dibantuin temennya Bapak Ibu. Mungkin lagi belajar naik sepeda kali ya, didorong, dibantuin. Bapak Ibu, tahu nggak sih? Tuhan itu kasih kita itu bukan cuma punggungnya. Tuhan itu kasih hidupnya buat kita. Tuhan itu kasih nyawanya buat kita. 22 Desember nanti Bapak Ibu akan merayakan Natal. Bapak Ibu akan mengingat bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kudus datang untuk Bapak Ibu dan saya.
nyawanya untuk Bapak Ibu dan saya manusia yang jahat dan berdosa. Kita diselamatkan hanya karena anugerah Allah. Dialah roti hidup bagi setiap kita. Dan bukan cuma itu, Bapak Ibu perhatikan tadi tuh, anak-anak tadi tuh ya. Setelah itu Tuhan Yesus gak tinggalkan kita, Bapak Ibu. Dia terus hadir bersama kita, menguatkan kita, menopang kita, memelihara kita, menghibur kita. Bapak Ibu bisa datang kepada Tuhan dalam doa kita 1 kali 24 jam. Bukan cuma McDonald bisa 7 hari seminggu. Ya. Tuhan tuh lebih daripada setiap waktu Bapak Ibu bisa datang sama Tuhan. Karena itu Dia itu cukup bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu dan saat kita dikasih Tuhan Yesus Kristus, Kristus sang roti hidup, Dialah yang menjadi sumber kehidupan kita, yang memberikan hidup kekal dan memberikan kepuasan dalam jiwa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena sungguh Engkau adalah roti hidup bagi setiap kami. Terima kasih karena Engkau begitu peduli kepada kami Tuhan, bahkan ketika kami tidak peduli dengan diri kami sendiri. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, bahkan ketika kami tidak mampu mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di momen Advent ini. Engkau mengingatkan kepada setiap kami bahwa sungguh kami membutuhkan Engkau, roti hidup itu. Bahwa Engkau adalah sumber kehidupan setiap kami, yang memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Dan di luar Engkau tidak ada keselamatan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih juga karena kami merasa puas di dalam Engkau. Ajar kami untuk sungguh tahu, menjadi orang-orang Kristen yang tahu berterima kasih kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang tahu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang Kristen yang sanggup mengatakan bahwa kami mengikut Engkau seumur hidup kami, bukan menjadi seorang penggemar bagi Engkau Tuhan. Ajar kepada setiap kami ya Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup bagi Engkau. Karena kami tahu Engkau cukup bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berterima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah setia dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Jalan-jalan-Mu Tuhan, Engkau selalu berikan yang terbaik bagi kami. Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada di karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami selama ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Tuhan, sungguh bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik.
Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan amat baik bagiku. Semua yang ku alami, samamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Surga dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan sudah menolong, menyertai dan memberkati perjalanan hidup kami sampai hari ini. Berterima kasih atas kemurahan, kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan dimanapun kami berada, dalam kondisi kami dalam keadaan baik, sehat, tidak kekurangan satu apapun, sebab kami percaya Tuhan pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, diberkati bangunmu dan tempat adananmu, diberkati Engkau pada waktu masuk dan diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu. Dan jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus oleh pertolongan kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua.